Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Postpreneur kita hari ini memasuki episode ke-71. Hari ini kita akan kedatangan narasumber, seorang petani milenial yang sukses. Ini sukses melakukan ekspor. Nah, acara ini terselenggara atas kerjasama PT Interindo Arta Kreasi bersama dengan PT Pos Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan literasi bisnis dari teman-teman pengusaha, koperasi, BUMDes, maupun UMKM, bahkan teman-teman mahasiswa untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Nah, sudah hadir seperti biasa, ini teman seperjuangan Pak Joni Eka Putra. Apa kabar Pak Jon? Terbaik Pak Riki. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Hari Kamis tetap sehat karena kita selalu mengadakan webinar ya Kamis. Ya, siap. Kecuali kalau ada Pak Jon, Kamisnya libur, kita pindahkan ke Rabu. Oke. Pak Jon mungkin ada sedikit kata sambutan buat teman-teman kita pada pagi hari ini, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Riki, teman saya yang sudah hadir bersama kita ke-71 webinar ini. Kemudian Kang Tono Firmansyah yang sudah hadir dengan kita. Beliau petani milenial ini terkenal ya, nanti ada videonya juga ya. Hari ini akan tampilkan. Kang Tono, kedengaran suara saya? Sebelum Kang Tono? Oke, mungkin sambil beliau untuk men-setting audionya. Webinar ke-71 ini kita angkat tentang testimoni lah, atau kiat sukses dari petani milenial dari Subang, Kang Tono Firmansyah. Beliau juga merangkap sebagai CEO PT Agro Tani Bersama. Dengan usia yang masih muda ini, beliau sudah banyak melakukan ekspor ke beberapa negara. Luar biasa. Sampai ke Rusia, nanti kita dengar paparan beliau, testimoni beliau, apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukannya untuk ekspor tersebut. Ternyata dari desa itu bisa mendapatkan cuan yang besar juga di Pak Riki. Bisa menanam sesuatu yang dibutuhkan dunia, dan beliau juga dibantu dari timnya Pak Helmi Yahya ya. Beliau juga banyak dibantu para petani milenial, maksud satunya Kang Tono Firmansyah ini. Dan banyak insight-insight nanti kita dengarkan paparan beliau, apa saja yang menjadi kunci sukses untuk bagaimana untuk kita melakukan ekspor, masuk untuk memiliki produk-produk yang bisa terjual. Dari sisi Pos Indonesia melakukan kegiatan ini untuk bisa meningkatkan bisnis para pelaku usaha. Dan juga Pos Indonesia juga menawarkan layanan-layanan Pos Indonesia. Seperti kita tahu bahwa saat ini Pos Indonesia juga punya 2 platform digital, yaitu aplikasi Postpay dan aplikasi Pos Aja. Silakan di-download di Play Store. Kalau aplikasi Postpay itu adalah layanan keuangan berbasis digital, berbasis rekening giro, dan bisa transfer uang ke bank, bisa transfer, bisa universal, bisa bayar apapun, listrik dan sebagainya. Kalau untuk aplikasi Pos Aja, itu aplikasi untuk rebahan di rumah untuk pick up, minta pick up, datang petugas pos ke rumah untuk pick up, kemudian untuk cek tarif, untuk tracking kiriman kita itu bisa di mana aja. Jadi 2 platform tersebut digital, silakan para peserta untuk bisa download di aplikasi Play Store atau di App Store, Postpay dan Pos Aja. Nah juga nanti Pak Riki akan paparkan juga peluang usaha nih, peluang usaha untuk menjadi layanan
keagenan, kemitraan, layanan agen pos ya. Teman-teman bisa berwirausaha untuk menjadi agen pos, bisa menerima layanan kiriman dan akan mendapatkan imbal jasa atas layanan tersebut. Nah, sebelumnya partner dari Kang Tono, kita akan dialog ya bagaimana suksesnya beliau untuk melakukan ekspor di beberapa negara. Dan ternyata dari Subang ada anak milenial yang sukses, Pak Riki. Luar biasa. Sampai ya nanti Pak Riki bisa lihatlah nanti videonya ya. Berapa omset dan sekali panen sekian miliar gitu. Nah, teman-teman silakan menyimak sampai dengan webinar selesai. Mungkin Pak Samsul tidak bisa hadir ya Pak Riki ya, mungkin karena ada kegiatan yang lain dan beliau untuk mempersilahkan kita untuk melanjutkan kegiatan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak John. Ya, acara ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi atau IAK Logistik. Nah, mungkin ada baiknya kita simak bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Ya. Oke, Kang Riki. Transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia mengikuti perkembangan zaman, itu PT Pos Indonesia punya banyak lini bisnis ternyata ya Pak John. Betul Pak Riki. Jadi PT Pos Indonesia lebih dari 270 tahun ya. 277 ya. Dan layanan kita kata tuh Desi Anwar tadi, dari perusahaan kolonial menjadi perusahaan milenial seharusnya ini sekarang nih Pak John. Jadi saat ini kita memang lagi menargetkan atau mendekatkan ya layanan kita ini kepada salah satunya ke anak-anak milenial ya. Jadi justru itu kita undang nih Kang Tono yang akan memberikan paparan. Beliau masih belum bisa bergabung, mungkin sebentar lagi karena ada sesuatu yang nih belum bisa gabung Kang Tono. Assalamualaikum Kang Tono. Oke. Beliau dari Subang. Oke. Mungkin sebelum kita undang Pak Kang Tono untuk bisa berbagi ilmunya, mungkin kita akan saksikan bersama sekilas mengenai kisah suksesnya Kang Tono nih. Seorang petani milenial asal Subang yang sukses melakukan ekspor. Kita saksikan bersama. Organik Pak 100%. Organik. Jadi dari Itu mulai pupuk ya. dari awal Pak. Jadi Pengolahan tanah, pemupukan sampai perawatan semua organik Pak. Jadi ini Tono kan belajar dari Bapak. Kita harus ada diferensiasi. Petani banyak Pak. Tapi yang punya perbedaan itu kita punya dengan pola organik. Nih sini. Wih, gelap juga nih. Gelap Pak. Ini arangnya nih. Nah, ini Pak, izin Pak boleh. Nah, ini arangnya. Jadi dimasukkan kayu-kayu utuh, ya. Habis itu disusun ke atas gitu ya, Tom? Betul Pak. Disusun ke atas dan kemudian dibakar. Dibakar Pak. Ini slow cooking ya? Slow cooking Pak. Slow cooking. Berapa hari? Ini kalau untuk ngebakar pertamanya aja Pak sekitar 5 atau 4 hari Pak. Luar biasa, dari Subang sukses mengekspor ya tales ke luar negeri. Nah, Kang Tono sudah bisa join, Kang? Ada kendala sepertinya Kang Tono-nya. Betul, ada kendala sinyal sepertinya di daerah. Iya. Kang Tono, Pak Riki, Indonesia itu sebenarnya bukan hanya kirim-kirim surat saja, tapi
bisa kirim paket gitu ya, logistik dan sebagainya. Dan bahkan pada para UMKM yang punya barang banyak bisa untuk memakai itu warehouse-nya, warehouse pos Indonesia. Kita bisa model warehouse, gudang. Jadi misalkan dari hasil riset bahwa pembeli itu banyak di daerah Surabaya untuk apapun produknya. Jadi kita ambilnya di daerah Surabaya jadikan warehouse-nya supaya delivery cepat. Ini Kang Tono. Oh, Kang Tono, pendengaran suara saya? Kang Tono. Mute Kang, di unmute. Di unmute di handphonenya. diklik gambar mikrofon, Kang Tono. Nah, Iya, sudah. Silakan. Ini narasumber kita, Kang Tono Firmansah. Pagi, Selamat Kang pagi, Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tono, Ini sehat? menarik kisah suksesnya Kang Tono. Masih ada proses lagi. Nah, sepertinya ada kendala koneksi nih beliau. Suaranya putus-putus nih, Kang. Iya, Kang Tono pakai sinyal apa ini? Wi-Fi atau handphone? enggak Pak, ini pakai Pak. Bagaimana? HP Pak handphone Pak. Handphone. Kang, kayaknya mungkin ruangannya kayaknya tertutup ya. Nggak apa-apa, Kang. Apa di kebun juga bisa, Kang? Sekalian tunjukin kebunnya. Siap, saya coba. Tunjukin ke kebunnya sambil jalan juga nggak apa-apa, Kang. Kita dialog aja. Siap-siap bentar Pak ya. Saya coba, Pak. Nah, Pak Rikin ini live nih, Pak Rikin nih. Live dari live. Oh. Oke, rekan-rekan kita tunggu dulu. Ini ada sedikit sinyal yang nggak bagus di ruangan ya, Pak Riki ya. Ya. Subang itu dekat Purwakarta, dekat Majalengka. Kalau mau arah ke Bandung itu belok tol ya, keluar ke Purwakarta langsung ke Subang, atau lewat ke arah Indramayu itu bisa langsung ke Subang. Nah, yang saya sambungkan tadi Pak Riki tentang logistik ya. Pos Indonesia juga menawarkan layanan logistik, pengiriman paket gitu ya, atau kiriman kontainer gitu ya, baik itu domestik maupun ke luar negeri. Jadi seperti kita sesi sekali ini tentang ekspor, Pos Indonesia juga bisa melakukan pengiriman logistik untuk ekspor. Nah, silakan aja nanti teman-teman bisa kontak ke kantor pos terdekat, atau kontak saya juga bisa untuk kebutuhan tersebut. Iki bisa di apa putar dulu videonya Kang Tono tadi. Oke, tunggu bentar, Pak. Yang terakhir, Pak. Oh. Jadi kan toimo itu dia lebih cenderung seperti kentang, Pak. Dan ini jadi tunas akan menjadi Ini berikutnya. tunas, bibit nanti berikutnya, Pak. Oh, jadi dia tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah. Betul, Ini Pak. nih. Jadi istilahnya tuh kalau dia mau bagus dia itu bukan Ini ke ya, bawah, Pak. Saya buka ya. Boleh, Pak, siap. Boleh. Ah.
Saya ada di Desa Cibesi, masih di Subang. Enak banget, itulah makanya saya suka banget ya ke desa sekarang. Saya kemudian juga membuat beberapa desa, beberapa binaan di desa. Saya akan menemuin seorang petani milenial, usianya baru 31 tahun. Wah, udah kemarin berhasil dengan arang. Dia, saya katakan sebagai raja arang lah, briket. Dan sekarang mencoba untuk bertanam tanaman-tanaman yang eksotis, yang hasilnya tinggi banget. Ini kalau panen ini bisa mungkin, kalau hitung-hitungan saya 1 hektar bisa 63 kilo kali 20.000 bibit aja itu udah 60 ton. Bayangkan kalau harganya, ini talas ya, nanti saya sebut namanya terakhir, talas toimo namanya. Ya, ini adalah banyak sekali diminta oleh Jepang untuk dijadikan obat persendian. Ya, harganya 60.000, 70.000 lah. Katakan 60.000, 60.000 kali 60.000 juga, saya udah nggak bisa ngitung tuh berapa ratus juta ya sekali panen, dan 1 tahun hampir bisa 2 kali panen. Saya langsung ya, karena mungkin udah penasaran, ini adalah Kang Tono. Hai Ton. Siap Pak, sehat Pak. Hebat kamu. Saya belajar dari Bapak kan. Jadi talas toimo. Teles terima Pak, betul. Ini off takernya udah ada ya, udah ada yang ngambil. Optaker udah ada. Berebut orang ngambil sekarang. Orang berebut sekarang Berebut Pak. apa? Karena ini kan denplot terbesar kita Pak. Demplot terbesar. Demplot terbesar di Kemarin yang ngasih bibit tuh perusahaan di Bandung ya. perusahaan di Bandung. Dia yang betul. ekspor ke Jepang. Betul. Oh, Jadi istilahnya tuh sekarang bukan hanya optaker itu aja Pak yang tertarik sekarang. Jadi banyak ya. udah banyak Pak, termasuk dari government, terus dari Jepang langsung ada Pak yang kesini tuh minat. Karena pola tanam kita organik Pak, 100%. Organik. Jadi dari Itu mulai Pupuk ya. dari awal Pak. Jadi Pengolahan tanahnya, tanahnya. tanah, pemupukan sampai perawatan semua organik Pak. Jadi ini Tono kan belajar dari Bapak. Kita harus ada diferensiasi. Petani banyak Pak. Tapi yang punya perbedaan itu kita punya dengan pola organik Pak. Ya, Nah itu kan ya. yang sekarang istilahnya tuh lagi bagus Pak. Seperti itu yang Oke. itunya. Wow. Iya. Oke, jadi ini talas toimo atau orang nyebutnya satoimo. Ya, saya tuh senang banget. Kenapa saya dukung Tono? Ya, saya sebenarnya ikut invest juga di sini karena kita concern ya, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, anak-anak muda udah nggak mau jadi petani, padahal hasilnya luar biasa. Ya, jadi betul tadi ya. Betul Pak. Kita 22.000 kita Betul. tanam. 20.000 bibit. Satu kali cabut itu mungkin sekitar 3 kilo 3 ya. kilo dapat Pak. 3 kilo dapat. Jadi kalau saya ngali dulu 22.000 kali 3 kilo artinya 66.000 kilo. Ya, itu 66.000 kilo itu artinya 66 ton. Betul Pak. Ya, 1 kilonya berapa? 70.000? Kemarin itu bisa 60 Pak. Bisa 60. 60 ribu. Bayangin nih ya, 66.000. 60.000 aja. 60.000 kali 60.000. Wah, itu miliar ya dapatnya. M. Kamu ngitung berapa? 4M, 3,6. 4M sekali panen. Wih, hebat. Dari Bapak belajar. Tinggal bagi-bagi aja. Ton, kita cabut Ton. Oh siap. Ya, Yang mana, Ton? yang sebelah Saya sini pengen Pak. tahu tuh kayak apa sih? Izin Pak, sebelah Kayak sini apa? boleh. Ya ini. Oke. Ini yang kita Ini bisa. berapa bulan siklusnya Ton? Siklusnya per 6 bulan Pak. Per 6 bulan. Per 6 bulan. 6 bulan cabut, 6 bulan cabut. Iya. Tapi bibitnya ada ya. Jadi kita berikutnya udah nggak perlu beli bibit Udah ya. nggak perlu bibit. Bahkan Oke. kita bisa demplotnya semakin besar nantinya Pak. Seperti Semakin itu. besar. Nah ini. Oke. Kalau Hayat, boleh bantu nanti Pak sama Berat kakak. ya? Sama kakak Pak. Ini nggak bakalan sama. Nah izin Ya, Pak. coba ya. Saya yang mana ya? Yang ini Pak. Oh, harus begitu ya. Iya. Jadi ini udah usia 5 bulan 6 bulan ya? Iya. Apanya Pak? Ini usia tanamnya. Iya. Oke. Jadi ini khas ya. Tono mengembangkan pakai plastik. Dengan ada plastik ini mengurangin rumput, mengurangin hama ya Tono. Betul Pak. Terus hasilnya lebih produktif Pak. Lebih produktif Iya, juga. istilahnya itu lebih. Keras. Keras Pak. Oke. Ini keren sekali Pak. Jadi subur sekali Pak ini anakannya kalau kita kembangkan wah gila ini Pak. Habis itu kita bisa jual Oh, anakan juga dong. Ya? Bisa jual anakan yang lainnya. Bentar Pak, izin Pak. Wih, berat. Di bawahnya besar sekali. Iya, bukan ini kan ke atas dia Pak, tumbuhnya bukan ke bawah Pak. Ke atas? Ke atas Pak. Karena kan tunas dia. Oh. Ininya Pak nih. Mana dianya? Nih. Oh.
kecil-kecil ya begitu ya. Nah, jadi Pak ini tuh sudah buah Pak. Nah, Ini udah buah nih. betul. Wah, ini buahnya. Nah, Dan banyak ini buahnya. Lihat Betul. syukurnya nih ya. betul Pak. Jadi kan ini tuh rimpang-rimpang yang ini tuh Pak. Rimpang-rimpang ya, Ini tuh semua tuh calon buah Pak. calon buah semua. Calon buah. Hari ini kita korbanin satu. Tapi Kor- kalau yang udah besar segini nih. Iya. Jadi banyak dong, 1 kilo banyak. Banyak, Pak. Saya pikir tuh besar-besar enggak itu. Enggak Pak. Jadi kan toimo tuh dia lebih cenderung seperti kentang Pak. Dan ini jadi tunas akan menjadi Ini berikutnya. tunas bibit nanti berikutnya Pak. Oh, jadi dia tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah. Betul Ini Pak. nih. Jadi istilahnya tuh kalau dia mau bagus dia tuh bukan Ini ke ya, bawah saya, Pak. Saya buka ya. Boleh Pak, siap. Boleh. Ah. Jadi dia deh. Betul. Mahal ini Ben. 60.000, 60.000 tadi. 60.000 Pak. Per kilo. Ya. Ini kandungan AHA sama DHA-nya tinggi sekali Pak. Jadi kalau kita konsumsi pembentukan kolagen dalam tubuh itu cepat untuk recovery operasi seperti itu Oke, Pak. Terus oke. persendian tulang. Terus kita ini bisa personal garanti 100% Pak. Ya. Jadi mulai dari proses mau tanam, pembibitan sampai panen itu organik semua. Personal garanti Pak. Organik. Nggak boleh ada pestisida. Diferensiasinya itu. Nggak boleh ada apapun. Ya. Dan hebatnya luar biasa ini. Ini yang minta banyak banget ya. Oh banyak Pak. Yang bibit terbesar tuh di kita Pak di sini. Sekarang. Yang seluruh paling Indonesia, sukses. Seluruh Indonesia ya demplot paling besar itu di sini. Ya, jadi jangan mengeluh nih ya. Selama Covid nggak bisa ya, asal tahu tuh. Ya, kemarin Tono membeli bibit gitu dari sebuah perusahaan di Bandung. Betul Pak. Ya, kemudian ditanam di sini dan mereka juga bantu. Kemarin ada bibit yang gagal juga dia ganti ya. Diganti Pak, Dia ganti. Ya. Dan sekarang perusahaan off-takernya dari Bandung senang banget dengan apa yang dilakukan oleh Tono. Iya. Padahal kamu tuh bukan petani ya tuh mah. Bukan Pak, tapi kan Semula kan cuma arang aja ya. arang Pak. Nanti saya akan ajak dia juga punya 86 tungku di seluruh Indonesia. Betul Pak. Ya, dan kemudian dia kemudian mengembangkan dirinya untuk membuat briket. Ya. Betul, Pak. Kita Siap. akan berakhir di briket dan habis itu makan. Siap. Makan yang penting kan. Siapa? Toimo atau Satoimo. Ya, ini adalah obat persendian tulang ya kalau Betul, nggak salah ya. Dan ini mahal banget obatnya. Betul. Ini kayaknya nggak talas doang nih Ton. Enggak Pak, di sini ada jahe, ada cabai juga. Jadi Oh, iya? istilahnya tuh Ini tumpang sari. betul Pak, sekali action Ada kita, cabai juga ya. ada cabai kita bisa pukul beberapa kali gitu Pak. Oh, siapa yang ngajarin sih? Karena kan Bapak yang ngajarin. Itu mereka. Ya. Mereka lagi ngapain Ton? Itu kita lagi treatment Pak. Treatment Oke. sama seperti itu. Terus Ya. ada juga yang kita ini gitu. Ya. Kayaknya ini bukan Toimo dong ini. Ini Pratama Pak. Wih, ini Nah. talas juga. Talas juga Pak. Nah ini sekarang yang sama Pak. Ya. Terbesarnya itu Ya, sekarang itu sama Jepang Pak. sama Jepang. Jepang. Terus Australia udah minat Pak. Kemarin Tono katanya udah mulai Udah ekspor mulai ke panen Australia. Pak. Betul Pak panen. Nah itu Oh, kita udah lihat ada permintaan di Australia. udah tinggi Pak. Ini untuk apa? Ini Talas ini? ini buat kue Pak. Buat kue. Oh, Jadi bahan lebih bolu katanya Bolu ya? Pak betul. Bahan bolu. Bahan bolu. Berapa sekilo? Sekilo ini Rp7.000 Pak. Tapi gede men. Sekali panen segede sini ada ke sampai 6 kilo katanya ya. Ada Pak sebelah sana. 6 kilo. Nanti kita akan lihat tuh. Sekali panen sekali Kita panen mulai, 6 kilo. Ini Pak belum boleh dicabut. Kang Tono udah mulai itu Tuh, Pak, tanam ini. kering. kecil. Iya, si kecil. Oke. Ah. Hebat lu Ton. Ini yang udah panen kemarin Pak juga. Nah, Wih, gila lu. Gila ini. Nih, bayangin ini. Berat. Ini 6 Iya. kilo kali Ton ya? 5 ya Pak. Hah? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Ini namanya talas Pratama. Pratama. Ini khas Indonesia juga. Indonesia. Jadi Pak, talas Pratama ini Ini bukan talas bukan itu? bukan Pak. Jadi talas Pratama ini salah satu varietes sekarang itu paling unggul di Indonesia. Jadi ini hasil riset 15 tahun Pak. Oh, ini buatan ya. Ah. Jadi di Betul Pak. Jadi sekarang ini duduk. lebih Semuanya, men. lebih tahan ini Pak. Sekarang tuh tahan Tahan hama. Pertama tahan hama, kedua ini umbinya pas lebih besar. Terus masa panen ini lebih singkat. Berapa bulan panen? Ini sama Pak, hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan panen. Organik ya? Organik, 100% organik. Ya, jadi kalau mau mendapatkan hasil penjualan yang mahal-mahal itu, pesan saya jangan menggunakan pestisida. Ya, organik. Jadi kalau ada mengusir-ngusir hama pakai apa Tan? Itu ada Pak yang kayak minyak atsiri itu loh Pak, buangannya. Minyak atsiri, Minyak ya, atsiri. disemprot. Betul Pak. Kayak gitu. Jadi kan Ini Australia ini udah mesen. Ya. Di pinggir-pinggir itu talas Pratama ya? Pratama semua Pak dikelilingin Pak. Jadi pas Wow. Ini kita 1 hektar lebih kali tadi. ada Pak.
Sampai ke bawah kan di situ Pak, Sampai ke bawah. ke bawah sana. Jadi istilahnya asetnya nggak boleh tidur Pak, Nggak boleh tidur. tanah tuh. Jadi dijagain juga harus nih ya. produktif Pak. Bagian subur kita Pak istilahnya. Hebat. Kamu belajar dari siapa pertanian? Tan? Cara bertani? Belajar sendiri? Belajar sini otodidak Pak, Otodidak. action sih Pak Tono. Kamu sekolah juga bukan? Iya. Kang Tono sudah gabung bersama kita langsung dari lahannya nih Pak John. Wah, itu pasti pabriknya itu, pabrik arang. Pabrik arang. Sebelumnya Oke. kan talas dan sebagainya. Kang Tono kedengaran suara? Kedengaran Pak? Ada nggak suara Tono Pak? Wah, Oke, kedengaran. Oke, Kang. Oh, siap Pak. Kang, Oke. sampaikan, Kang tuh sejarahnya gimana, kok bisa jadi begini gitu ya, kenapa nggak kuliah, kenapa mikirin kok jadi petani gitu ya, kok jadi petani, kenapa milihnya talas, kenapa milihnya produk ini, itu gimana sih Kang, sampai akhirnya nanti bisa ekspor. Oke Kang, silakan Kang, teman-teman akan menyimak ya. Baik Pak, ini saya ini ada salah satu kebun ya kalau di kebun di sawah seperti ini Pak ya. Nah ini kita lagi pembukaan sekitar mungkin ada 11.000 meter persegi atau 1 hektar. Wow. Ini untuk komoditi baru berupa sweet potato atau kalau lebih dikenalnya itu umbi Cilembu ya. Nah kita jadi ada diferensiasi pembeli lah di sini kan gitu. Nah kalau terkait kenapa ke petani atau ke talas sebenarnya karena pada waktu itu mungkin ada yang nawarinnya ketika beres jahe itu talas Pak. Dari talas itu coba didalami, diseriusi Pak pada waktu itu ya di perjalanan banyak sekali kendala karena kita memulai itu dari nol Pak. Jadi mulai dari dempot kecil, dempot besar, terus kita dibikin tepung. Setelah dibikin tepung juga harus ada beberapa uji atau tes yang pada saat ini belum spesifik seperti itu. Nah, setelah kita beres, kita juga harus mengenalkan ke market Pak. Nah, walaupun dengan spek yang bagus, ini perjalanannya sangat luar biasa sekali Pak. Artinya perlu effort yang sangat besar sekali Pak hingga produk ini bisa dikenal dan diterima seperti itu sih Pak intinya. Oh gitu. Kan masih muda nih, kan kenapa nggak kuliah gitu kan? Kok bisa milih jadi ini, tani nih? Tani milenial nih. Sejarah baik Pak. Iya Pak, kalau untuk background sendiri Pak, Tono itu pertama itu di SMK-nya perhotelan, setelah perhotelan ngambil di administrasi bisnis atau diploma sekitar D3, cuman belum sampai ke S1 Pak. Nah dari sana karena senang usaha, senang bisnis Pak, jadi sebelum ke pertanian ini usaha-usaha yang lain sudah sih Pak, cuman untuk awalnya sebelum di pertanian itu Tono main di arang sama di briket juga. Di tengah perjalanan kita ada triki-triki, artinya ada ada regulasi baru dari arang sama briket ini karena masuknya barang biji Pak. Jadi untuk izinnya sangat sulit sekali, harus ada factory audit seperti itu. Nah, jadi ketika kita ada tantangan seperti itu, kita mulai coba waktu itu di pertanian, awalnya jahe, lalu ke talas ini, seperti itu sih Pak intinya. Oke. Kang, ini lahan punya sendiri atau sewa atau gimana? Atau nyari bibitnya gimana? Atau bagaimana cara untuk bertanamnya? Apakah punya tim nggak? Ada tim bekerja di situ gitu? Oh iya Pak. Jadi gini Pak, ini di sini kita kalau untuk tanah ada yang sewa milik perorangan, terus ada juga yang kita sewa ke PTPN 8, artinya lahan yang nggak produktif di PTPN, lahan tidur kita sewa Pak, seperti itu. Nah,
Kalau untuk terkait tim di sini sudah ada tim sih, pada dalam artian tim lapangan kita sudah ada gitu Pak. Nah, untuk tim artinya untuk tim produksi tepung kita ada. Nah, cuman kalau untuk ibu-ibu kita lebih cenderung pemberdayaan masyarakat sih Pak. Jadi kayak ibu-ibu yang artinya secara produktivitas kalau mereka istilahnya tuh melamar kerja, artinya sudah nggak produktif. Nah, kita perdayakan dengan catatan ya artinya sesuai kemampuan ibu-ibu seperti itu sih Pak, intinya ke sana. Oke, Kang Tono ini mempekerjakan orang-orang sekitar, Pak Riki, dan punya lahan pun terbatas, itu punya sewa juga gitu ya. Cuman idenya Kang Tono ini yang berani mengambil keputusan, sekolah pun mungkin hampir selesai ya, kalau sekarang mungkin bisa selesai ya, dan memilih Iya, jadi Pak. petani gitu. Kang Tono mau nanya, kalau sekarang ini pemasarannya gimana, Kang? Cari marketnya? Nah, kalau untuk market sendiri Pak, artinya sampai ke produk turunan untuk bolunya kita sudah produksi juga Pak. Nah, beberapa market yang ada di Indonesia sudah mulai ada yang kirim LOI ke kita, berikut untuk yang keluar Pak sudah. Nah, karena ini kita berupa makanan tepung, makanya Pak dari segi regulasi agak sedikit ketat, artinya kita harus lolos uji balai karantina juga berupa uji cemaran, yang lain-lain. Pertama itu Pak. Yang kedua, ketika ada permintaan, kita harus lebih sabar. Itu di sini istilahnya tuh kita punya harga yang lebih tinggi Pak, karena kita punya spesifikasi yang lebih bagus. Kalau untuk beberapa penawaran Pak sih sudah ada Pak ke kita. Nah, akhirnya tinggal nunggu volume atau barang kita itu bisa banyak Pak. Jadi kalau sampai ada permintaan, misalkan kalau ambil contoh itu per bulan 15 ton atau 20 ton. Nah, dengan kondisi supply sekarang yang masih terbatas, nah akhirnya kalaupun ada pembeli, mereka itu lebih cenderung harus sabar Pak, harus nunggu, karena untuk supply chain-nya itu belum terbentuk full Pak, seperti itu Pak. Jadi makanya ketika ada permintaan misalkan sebulan 20 ton untuk dalam bentuk tepung Pak, dilihat dari jumlah yang panen sama produksi, artinya di sini harus lebih siap gitu Pak, seperti itu sih intinya. Kalau untuk pemasaran, pembeli dan produk turunan kita sudah sih Pak, seperti itu. Oke. Jadi bahkan pembelinya waiting list, harus nunggu ya, Kang Tono ya? Nah, izin Pak, kalau untuk beberapa pembeli sih Pak, intinya baik sampel ataupun dokumen kita sudah kirim seperti itu Pak. Nah, cuman kalau dalam volume banyak per bulan harus sekian, ya mungkin pembeli harus lebih sabar menunggu sih Pak, itu intinya. Woi, luar biasa. Nah, Kang Tono, ini pastinya kan para peserta kita nih akan penasaran nih bagaimana pengembangan Ya Pak. bisnisnya Kang Tono, dan juga tadi disebutkan bahwa ada dari buyer itu kebutuhannya sebenarnya besar dan banyak ya, Kang Tono ya. Betul Pak, betul Pak. Dan dari Kang Tono sendiri belum bisa memenuhi keseluruhan, berarti gitu, Kang? Oh, belum Pak. Jadi ini artinya kita ada exit plan Pak, dalam artian cadangan pembeli Pak ya, atau kalau misalkan kalau untuk tepung Pak prosesnya lumayan agak panjang Pak ya. Nah, kita ada Pak salah satu buyer itu dari Jakarta Barat, itu dalam bentuk basah Pak. Jadi kita istilahnya itu dalam bentuk basah kita bisa kirim dan volumenya cukup besar. Nah, namun di sini yang harus sedikit agak lebih detail itu Pak, itu terkait spek sama treatment ketika penanaman Pak. Artinya ini saya ambil contoh itu minimal berat nggak boleh kurang dari 1 kilo Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada bekas cara panennya harus betul Pak, harus betul, terus nggak boleh ada
istilahnya tuh bekas ulet atau cacat Pak, karena ini akan dimasukkan lagi ke kayak ke mall itu dan volumenya cukup besar Pak. Karena sekarang istilahnya itu baru dikenal Pak, baru rame dan istilahnya itu baru eh, eh, kan ini komoditi baru Pak dengan spek yang bagus, artinya orang yang berkebutuhan khusus autis, terus untuk yang punya gula darah, kalau konsumsi talas ini dia aman Pak semua tuh. Nah, jadi ketika market atau demand itu sudah mengetahui ini barang bagus, nah cuman kesiapan dari petani atau mitra tanam itu belum siap Pak, karena baik dari cara tanam sama panen spesifikasinya itu belum masuk. Nah, artinya di sini harus ada edukasi dari awal sekali Pak. Ini pembelajaran buat Tono juga. Jadi ketika market itu banyak, bahkan yang belum siap tuh kita Pak sebenarnya, seperti itu sih. Oh gitu. Wah, luar Kang biasa. Tono, Betul Pak. Luar ini biasa kalau nih. teman-teman peserta kita ada yang berminat juga bermitra dengan Kang Tono, kira-kira terbuka nggak nih? Misalnya beli Nah, bibitnya dari Kang Tono, terus nanti ketika panen lempar ke Kang Tono, karena kan Kang Tono yang punya marketnya nih. Kira-kira memungkinkan oh nggak iya hal Pak. seperti ini? Nah, izin Pak, kan ini Tono lagi dievaluasi juga Pak dengan tim-tim Tono. Apakah pengembangan selanjutnya seperti apa? Terus apakah masih bisa bermitra atau misal pun enggak? Ini ini yang lagi digodok sama Tono dengan tim Pak. Apa? Dalam artian Tono Pak di sini lagi ngebangun sistem mulai dari istilahnya itu teknologi atau prepare Pak, teknologi atau prepare untuk pematangan lahan, spesifikasinya, perawatannya, berikut nanti cara untuk panennya Pak. Nah di sini jadi sebelum nanti istilahnya itu teman-teman kita mau ada yang berminat atau panen, terlebih dahulu sisi produk knowledge-nya Pak nih, atau bisa dibilang harus ada semacam demplot atau pelatihan dulu Pak. Jadi sangat disarankan sekali sebelum memulai dalam volume banyak atau luasan banyak Pak. Jadi lebih baik sabar Pak. Ini pengalaman Tono daripada kita demplot langsung banyak. Jadi misalkan di lahan teman-teman di mana yang mau bertanam, kita coba dulu Pak, misalkan 10 bibit, 20 bibit. Nah, kalau dirasa sekitar 6 bulan itu sudah bagus Pak, sudah dilatih. Nah, ketika mau pengembangan lebih banyak, artinya dia sudah punya experience Pak. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi Tono lebih kepada preventif aja Pak, karena ini pengalaman Tono gitu. Jadi ketika bermain dengan luasan banyak, kita belum ada experience yang cukup, terus product knowledge kita belum cukup, resikonya sangat luar biasa Pak, seperti itu. Oke. No, saya cuma ini bertanya dari Kang Tono. Ini ada pertanyaan juga ya. Sampai bisa ekspor itu berapa lama Kang? Dari awal ekspor, dari memutuskan jadi petani, kemudian bisa ekspor itu berapa lama? Apakah butuh setahun, atau 2 tahun, atau 6 bulan gitu? Waktu perdana Nah, ekspornya Kang. kalau untuk perdana ekspor, Tono dulu ketika waktu dari Arang itu ada mungkin sekitar 2 tahun Pak. Jadi 2 tahun itu mulai dari belajar produk knowledge-nya, setelah itu Ke mute Kang Tono. Kang Tono, suaranya ke mute, Kang. Kepencet. Ya, lanjut Kang. Ulangi Kang. Kang ulangi Kang. ya Pak. Sampai bisa ekspor itu berapa lama Kang? Oh ya, baik Pak ya. Sudah ada volumenya jelas nggak Pak? Kecil. Sepertinya Bluetooth-nya nggak nyambung ke handphone.
Halo Pak. Oke, Oke, jelas Pak ya. Bisa jelas diulang Kang. pertanyaannya Pak? Kira-kira berapa lama Kang dari jadi petani sampai bisa ekspor perdana itu berapa lama? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada Vicky. Sudah berapa negara diekspor Kang? Kemudian bagaimana mencari buyer Kang? Halo Pak. Oke. Kang Tono, sudah berapa lama untuk bisa ekspor? Kedua, sudah berapa negara melakukan ekspor sampai saat ini? Kemudian bagaimana mencari buyer yang cepat ya. Teman-teman ini juga banyak dari petani di sini, ada dari Medan, dari NTB, dari Papua juga ada di sini. Bisa produk kopi dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mencari buyer atas produk tersebut? Oke, Kang Tono, ada 3 pertanyaan itu. Oh, baik nih Pak, banyak ada telepon yang masuk. Bisa bisa diulang nggak Pak? Ini Tono tadi ada telepon WA yang masuk Pak. Oke, Kang berapa lama saat menjadi petani untuk bisa ekspor? Berapa lama butuh waktunya? Kemudian sudah berapa negara Kang Tono untuk melakukan ekspor sampai saat ini? Produk apa aja? Kemudian yang ketiga, bagaimana mencari buyer supaya dengan cepat ya, buyer cepat untuk Kang Tono bisa bantu misalnya ada petani-petani yang petani kopi lah misalnya atau yang lain Proka itu bagaimana caranya rekan-rekan para petani ini bisa coba untuk mencari buyer, karena cari channel networkingnya itu gimana caranya? Oh ya. Sebenarnya Pak, untuk saat ini udah lumayan terbuka Pak ya, terkait informasi pembeli. Banyak sekali platform media sosial atau komunitas sekarang itu lebih open terbuka Pak. Kalau menurut Tono Pak ya. Yang pertama itu artinya sekarang sudah nggak susah Pak. Yang kedua bisa juga dari mulut ke mulut Pak, atau rekanan kita Pak nih. Rekanan kita artinya tinggal dibuat produk atau bahan apa sih yang misalkan ada di daerah kita Pak, seperti itu. Atau ada sumber yang kita tahu, nah itu ada peluang bisnis atau ada kesempatan ketika kita bisa mengolah informasi, di situ ada demand, di daerah tertentu kita ada barang, sebenarnya bisa Pak. Namun di sini yang harus lebih ditekankan itu Pak, kalau menurut Tono pribadi, yaitu product knowledge Pak, atau penguasaan terhadap produk itu jauh lebih penting Pak, karena ketika kita udah mulai diskusi dengan pembeli, kalau kita dirasakan kurang berkompeten, baik produk knowledge-nya terkait barang tersebut, terus sistem pengiriman atau regulasi dari shipping tersebut. Misalkan Pak, kalau untuk kopi, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan, atau kalau berupa buah-buahan segar, yang harus disiapkan tuh apa aja gitu. Misalkan ada harus dari fumigasi dari karantina. Nah, kalau untuk arang itu barangnya harus ada dari factory audit sama Karsurin, seperti itu Pak. Nah, jadi kalau menurut hemat Tono Pak, sebelum kita lari ke market atau kita mencari komoditi, lebih baik saran Tono tuh ada satu komoditi atau barang tertentu. Nah, alangkah lebih bagusnya baik dari produk knowledge-nya Pak, dari mulai misalkan ada untuk sertifikat of analisnya, terus untuk kandungan-kandungan yang lainnya. Nah, setelah kita dapat itu, volumenya dapat. Nah, kita juga Pak nanti harus belajar untuk sistem, kalau bayar tanya tuh cara pengirimannya bagaimana, volume per tonnya per bulannya misalkan berapa. Nah, itu artinya kalau untuk ke buyer Pak, kita pasar atau dimensinya itu nggak bisa cukup dengan kita tuh tahu barang atau ada market Pak. Tapi lebih dahulu kita itu harus pasalnya harus sedikit agak komplit Pak, ketika kita mulai diskusi dengan pembeli. Nah, ketika kita ragu atau kurang cakap, nah biasanya pembeli itu kurang yakin Pak. Nah, akhirnya susah closing. Nah, kalau kita udah mulai cakap dari A sampai Z-nya,
biasanya itu buyer dia baru mau eksekusi, Pak. Itu sih pengalaman Tono. Jadi artinya walaupun kita udah punya barang, tahu volume, tapi kalau ada satu dokumen atau yang lainnya kita belum lengkap, buyer tuh biasanya nge-hold, Pak. Bahkan dia nyari opsi atau orang yang lebih cakap seperti itu sih, Pak. Jadi artinya lebih penekanan, kesiapan dan lebih banyak belajar dulu, Pak, sebelum kita memulai atau lari ke pembeli seperti itu. Oke. Kang, berapa tahun, berapa negara yang sudah ekspor, Kang? Nah, kalau untuk ke arang ini, Pak, Tono sudah pernah kirim arang itu ke Turki, ke Mersin sudah, Pak. Untuk ke China sudah, terus untuk ke Arab Saudi kita sudah, Pak, seperti itu. Kalau talas, Kang? Kalau untuk talas sendiri, Pak, kalau untuk tepung talas kita ada, Pak, untuk beberapa permintaan. Kayak kemarin kita ada yang permintaan ke Saudi, terus ada yang ke Jepang, Pak, nih. Cuman kita lagi nunggu istilahnya itu beberapa berkas, Pak, atau dokumen. Kalau penawaran kita udah masuk, artinya tinggal nunggu pembuatan berupa LOI-nya berikut dengan sistem pembayaran atau LC-nya, Pak, seperti itu. Jadi kita Tono sendiri masih nunggu buyer itu on, Pak. Jadi dokumen kita sudah masuk seperti itu sih. Oke. Kang Tono komunikasinya melalui apa, Kang, sama pembelinya? Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Sunda ke luar negeri? Kalau untuk komunikasi Tono pakai bahasa Inggris, Pak. Ya walaupun untuk bahasa Inggris sendiri Tono nggak begitu cakap, Pak. Tapi kalau untuk poin-poin tertentu artinya apa yang dimaksud buyer Tono tahu, terus apa yang Tono sampaikan biasanya buyer paham, Pak. Jadi kalau dibilang cakap enggak sih, Pak. Tapi inti dari komunikasi itu kita terjalin seperti itu saja. Yang penting dokumen karena dokumen itu sudah mewakili dari komunikasi, biasanya seperti itu sih, Pak. Oke, jadi intinya yang disampaikan oleh Kang Tono itu kita harus paham tentang product knowledge. Kalau kita Betul, Pak. punya produk, tapi produk knowledge kita tidak paham, buyer kita yang sudah kita komunikasi itu akan balik badan gitu ya. Jadi pahami dulu Betul, Pak. knowledge kita dari A sampai Z. Kalau kopi dari A sampai Z tentang historinya, tentang latar belakangnya. Kemudian yang kedua, perlu adanya pemahaman tentang semua izin-izin atas produk itu. Ada sertifikasi, ada izin apa, dan itu kita paham semua di situ. Ketiga, komunikasi dengan bahasa Inggris ya, atau kita menggunakan email, atau kita punya website dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang bisa mendapatkan order, dan kita komunikasi terus menerus. Kemudian yang keempat, punya coach, punya orang yang kita bisa bertanya ya, Kang Tono ya. Kang Tono ini kalau misalnya perlu ada sesuatu, pasti ada tempat bertanya gitu ya, ke dinas setempat atau ke Pak Helmi Yahya misalnya ya, atau ke duta besar tujuan gitu ya. Dan itu dari awal di petani menjadi ekspor itu selama 2 tahun beliau mengolah ilmunya, mengolah produknya, salah satunya briket sampai 2 tahun sehingga bisa ekspor ke beberapa negara. Ada banyak negara tadi, dari ke Turki, ke Australia, ke Jepang, ke Rusia. Kemarin Kang Tono sampai ke negara Rusia ya, berangkat ke sana ya untuk presentasi. Izin, Pak. Jadi istilahnya kalau untuk ke Rusia sendiri di awal kita dijadwalkan, Pak, ke sana karena ada sesuatu hal yang pada akhirnya enggak jadi, Pak. Tuh bisa kita udah bikin terus, artinya kita tinggal siap berangkat. Cuman ada sesuatu hal yang artinya kita dari Indonesia tidak bisa berangkat ke sana, itu sih, Pak. Kalau untuk berupa permintaan, kita ketemu presentasi dengan beberapa pembeli yang minat produk kita, itu udah, Pak. Cuman kemarin itu kita nggak jadi, Pak, berangkat ke Rusianya, Pak. Oke. Kang Tono, dari keinginan untuk mengekspor, kira-kira instansi mana nih teman-teman yang hadir sini? Kira-kira kita berkomunikasi siapa aja nih, sama dinas apa, sama asosiasi apa, sehingga bisa melakukan ekspor gitu?
bisa paham Oh iya. ini ke dinas apa aja, Kang, selama ini bisa dialog. Oh ya, paling gini Pak ya, kalau untuk ekspor itu sekarang itu lebih dipermudah nih. Ada yang kalau kita ekspor itu ada yang kita bikin semacam NIB perorangan dulu Pak. Nomor induk berusaha itu salah satu syarat. Nanti kita menempuh izin yang lainnya Pak. Yang kedua, kalau ingin lebih proper lagi Pak, minimal kita punya CP atau PT berupa badan hukum Pak, yang di situ tuh sudah ada NIB izin ekspornya Pak. Nah, biasanya Pak berkas itu yang terlebih dahulu harus kita lengkapin. Nah, baru dari sana Pak ada berkas penunjang. Misalkan kalau dari pertanian kita harus ke dinas pertanian dulu Pak kalau untuk komoditi pertanian. Nah, dari sana misalkan ini salah satu contoh Tono kasih gambaran misalkan untuk tepung talas Tono Pak. Jadi ketika akan ke balai karantina, karena kan itu harus ada sistem fumigasi Pak ya, dalam artian ada uji cemaran apa aja untuk bakteri sama virusnya. Kalau misalkan ketika produksi SOP kita itu misalkan kurang hygiene Pak, nah di balai karantina itu nanti kedetek Pak. Halo, Kang Tono. Halo Pak. Putus. Ya, silakan, terputus. Kedetek, apanya kedetek, Kang? Biasanya Pak nanti kedetek kalau karena kan ini menyangkut makanan Pak ya. Kalau misalkan di tempat produksi kita tuh kurang hygiene atau ada misalkan contoh di tepung Pak nih. Kita ketika proses tepung misalkan untuk pengeringannya kurang kering Pak. Dia agak basah atau terlalu lembab. Nah, biasanya tuh bakteri itu dia berkembang ketika lembab dan basah Pak. Nah, ketika kita kirim ke uji balai karantina, tingkat uji cemarannya tinggi. Nah, ketika kita submit ke buyer, itu nggak masuk Pak tuh. Nah, artinya itu salah satu contoh Pak ya. Nah, itu ketika di pertanian. Nah, kalau misalkan untuk kayak buah-buahan yang lain tidak rumit seperti itu Pak tuh. Seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh ke arang sama ke briket, misalkan yang harus terlebih dahulu tuh kita punya izin factory audit atau kasurin Pak. Jadi nanti kita harus lengkapin berupa dokumen apa aja yang harus kita lengkapin Pak. Jadi mereka audit dulu ISO 9001 2000 berapa gitu Pak ya. Itu ada Pak tuh. Nah, setelah kita lengkap istilahnya itu setelah kita lengkap ketika ada buyer kita kasih ke pembeli dan merekanya buyer tuh sudah punya catatan administrasi apa aja sih yang harus kita punya kalau kita ingin ekspor komoditi atau barang tertentu Pak. Nah, kalau kita udah cakap di dokumen Pak, biasanya 50% mereka tuh sudah interest Pak. Nah, baru dari sana mereka tuh akan dicek tentang terkait kualitas produk kita, volume kita, sama track record dari company kita. Biasanya ada tracking tersendiri sih Pak seperti itu. Jadi saran Tono lebih kepada pendalaman ke tiap produk dan administrasi yang lainnya Pak seperti itu. Oke. Kang, Luar biasa kalau nih, Kang Tono bocoran, nih. kalau harga tepungnya berapa diekspor, Kang? Tepung talas Oke, tadi, Kang Kang. Tono, ini pingin tahu nih berapa sih omsetnya sekali panen gitu ya, Kang. Iya, Kang. Izin Pak. Kalau untuk omset sendiri, mohon maaf Pak, Tono belum bisa sebutkan. Tapi kalau untuk berapa sih harga tepung talas Tono itu Tono jual per kilo Rp100.000 Pak. Sekarang itu Rp100.000 itu sangat per kilo. Rp100.000 Pak. Nah, jadi istilahnya ya, jadi kalau dibilang kenapa kita pasti ada yang bertanya Pak kok lebih mahal dari tepung yang lain. Jadi ini Pak kita kalau kita compare Pak, ini Tono nggak jual tepung Pak, Tono ini jual kualitas Pak, jual manfaat dalam artian uh, Tono punya produk yang negara lain tuh nggak punya Pak, bahkan di Indonesia itu sangat sedikit. Nah, karena komoditi talas Pratama ini Pak, ini baru ada hanya di Indonesia. Pertama itu Pak, yang kedua untuk demplot dan produksi A sampai Z itu baru kita. Nah, adapun di luar yang mereka udah produksi itu cenderung dan Tono udah pernah coba dan lihat beli juga ada yang per kilonya 20.000, 35.000. Nah, itu mereka campur
jenis talas apa aja mereka campur akhirnya jadi satu komoditi, akhirnya jadi satu tepung. Nah kalau Tono ini Pak, jadi dari talas Pratama atau TP1, TP2, TP3 kita enggak dicampur dengan jenis talas yang lain Pak. Artinya kandungan gizi itu kita sesuai dengan apa yang kita udah lab di R&D anak perusahaan IPB Bogor, dan itu sangat bagus sekali Pak. Jadi bisa dibilang produk talas kita ini Pak, tepungnya itu hampir free gluten Pak, dalam artian ini produk sehat pangan masa depan, seperti itu sih Pak intinya. Dan istilahnya itu di sini Tono menanamkan barang kita organik Pak, seperti itu, dan kita sudah ada tersertifikasi, seperti itu sih. Oke, Luar Kang. biasa. Jadi nggak usah takut banting-banting harga ya teman-teman. Tadi saya tangkap nih tipsnya Kang Tono ini hebat banget. Jadi untuk berani masuk pasar ekspor, itu teman-teman nggak usah banting-bantingan harga, tapi bikin diferensiasi dan bikin yang berkualitas produknya. Gitu. Jangan asal, gitu ya Ya, Kang Pak. Tono ya? Betul Pak. Kang Tono, saya ingin nanya, itu sekali ekspor tuh berapa ton? Sekali ekspor gitu, berapa ton talas itu? Nah, izin Pak, ke Tono ada yang beberapa permintaan itu Pak, itu ada yang minimal per kirim itu bisa sekitar 4 ton Pak. Ada juga kalau kontainer kecil itu dia bisa masuk sampai 10 sampai 15 ton Pak. Itu rentan pengiriman, ada yang pernah minta per minggu itu sekitar 4 ton Pak. Artinya dengan satu kontainer kecil kita udah bisa kirim Pak, seperti itu. Nah, coba bayangkan 1 kilo aja 100.000, 1 ton itu 100 juta. Kalau 4 ton 400 juta nih Pak Riki ini. Luar biasa. Milenial yang kaya raya ini. Luar biasa, berkah Kang. Dan ilmunya perlu kita Pak John, ada beberapa peserta yang sudah resen, kita buka tanya jawab kali ya. Boleh Pak Riki. Oke. Nanti Dari speak aja. Pak Sahafuddin Karim, silakan di-unmute Pak Sahafuddin. Di-unmute dulu Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini petani luar biasa ini, Mas Tono ini. Ya, cerita tentang kesuksesan, bagaimana sampai bisa ekspor. Nah, kalau saya sih sebenarnya ya bagaimana bisa menghasilkan cuan ini, kita jadi petani saja ini. Ya. Jadi gimana cara bermitranya Pak? Ya, bagaimana cara bermitranya? Kami ini orang daerah, orang jauh dari Jakarta ini, ya, kami di Sulawesi Tenggara dan orang desa, ya, sehingga mungkin kami butuh beberapa referensi terkait misalnya yang talas tadi itu, kira-kira kondisi tanah seperti apa, ya, karena jangan sampai kondisi tanah yang ada di Jawa sana dengan Sulawesi itu berbeda Pak, ya itu. Sehingga apakah kondisi tanah di kami ini bisa juga kami melakukan penanaman model seperti itu atau gimana? Ya, cocoknya kira-kira apa istilahnya ya, pH ya atau apanya namanya itu. Iya, paham, sehingga kami bisa bermitra lah. Kami jadi petaninya, ya Mas Tono jadi penanamnya di Jawa sana, yang melakukan administrasi karena sudah lengkap ekspornya ya silakan begitu. Jadi petani Pak, karena kalau kali-kalinya tadi sudah seperti itu sangat menggiurkan. Ya. Oke, Pak Sahafuddin. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Tono. Kang Tono, banyak yang saya bilang tadi, banyak teman-teman nih yang ingin bermitra untuk ngembangin bisnisnya Kang Tono. Boleh dipertimbangkan nanti nih Kang. Silakan dijawab Kang tadi faktor tanahnya. Oh iya. Baik Pak, selamat siang Pak. Dari Jawa Pak ya, dari Subang. Nah, ini sangat menarik Pak ya, ketika ada minat Bapak di Sulawesi atau di daerah. Nah, jadi Pak nanti kalau sampai A sampai Z Tono terangkan di sini, Tono yakin artinya akan banyak makan waktu, terus informasinya tidak akan lengkap keterima sama Bapak. Mungkin nanti dari panitia atau penyelenggara Tono akan komunikasi dengan lanjut
seperti apa langkah ke depan atau tindak lanjutnya Pak. Tapi Tono di sini akan coba ngasih semacam story Pak, dalam artian biar istilahnya itu navigasinya itu betul-betul tahu kemana arahnya Pak. Jadi Tono Pak sangat banyak belajar sekali dari pertanian Pak. Jadi mungkin yang diekspos itu wah senengnya, suksesnya, wow-nya gitu Pak. Nah di belakang itu Pak berdarah-darah kita Pak. Dalam artian tidak seperti informasi yang di media itu begitu wow dan menggiurkan enggak Pak. Nah, cuman Tono di sini pengen lebih, artinya ada kesiapan Pak. Artinya analisa dari awal ketika Bapak misalkan di Sulawesi. Nah, patokannya bukan misalkan nah kita harus calas-calas enggak Pak. Nah, beberapa bulan ke belakang Tono belajar di sini harus dari Pak Helmi Yahya Tono belajar harus ada exit plan, exit tuh Pak. Jadi kita harus ada istilahnya itu ketika macet di sini Ton kamu harus seperti apa langkahnya. Ketika di talas enggak ada something sesuatu, karena kita tahu Pak tanaman ini makhluk hidup, kita nggak tahu risiko ke depan seperti apa dan ABC yang lainnya. Jadi Tono sangat konsen sekali di pertanian di sini, akhirnya mencari beberapa referensi atau off-taker itu dengan catatan lebih pendek waktu panen dan lebih pendek itu dari market. Misalkan gini Pak, Tono ini ada beberapa pabrik yang datang ke Tono untuk mensuplai komoditi tertentu Pak. Jadi kita jual bukan keluar Pak, tapi jual masih di Indonesia, tapi dengan harga yang bagus. Terus istilahnya itu dengan barang dan perlakuannya itu enggak terlalu rumit atau bagus Pak. Jadi makanya nanti ketika Bapak di Sulawesi, betul sekali Pak, harus dilihat di sana atau harus ada semacam gambaran analisa awal, misalkan di tempat Bapak tuh pertama MDPL-nya berapa, yang kedua pH tanahnya seperti apa, sumber airnya Pak di tempat Bapak tuh nanti bagaimana Pak. Yang keempatnya Tono harus hitung juga Pak, nanti luasan Bapak berapa gitu Pak. Nah, ketika panen Pak, nanti ketika udah bermain dengan luasan, artinya sudah ada asumsi awal atau dasar berapa sih volume kita panen. Nah, ini akan terkait dengan kita logistik Pak. Nah, di sini kita pentingnya ada peran PT POS yang harus bisa mengakomodir, dalam artian harus bisa menghitung Pak. Misalkan seperti ini, Bapak dari Sulawesi, kita ada off-taker di Jawa Pak. Nah, berapa sih istilahnya itu ongkos kirim dari Sulawesi atau tracking ke Jawa Pak. Nah, jadi yang akan Tono hitung di sini Pak, bukan hanya sekedar variabel Bapak di sana nanam, ketika nanam ada yang beli. Nah, Tono lebih kepada skalanya itu pasalnya lebih lengkap Pak. Jadi nanti Pak semacam ada berapa sih minimal Bapak di Sulawesi dan komoditi apa yang tepat ketika Bapak nanam di sana, itu HPP-nya ke cover ketika Bapak itu mau ekspor ataupun jual ke lokal. Nah, artinya kenapa Tono artinya enggak ke satu pasal di pertanian tanahnya aja Pak, lebih kepada istilahnya itu kesiapan lahan, istilahnya itu analisa awal dulu ikut dengan tracking Pak. Karena biasanya itu kebanyakan yang miss-nya itu Pak, misalkan itu analisanya A sampai Z-nya enggak sampai beres Pak. Nah, itu yang mungkin harus artinya lebih baik agak lama Pak kita memulai action, tapi dengan pertimbangan yang sangat matang sekali Pak. Karena kalau kita udah action pertimbangan kurang matang, ketika investasi udah keluar, itu kita pengen tarik sampai dapat modal awal itu sangat susah Pak. Mungkin itu yang artinya ketika acara ini beres, nanti pihak panitia akan mengakomodir teman-teman seperti itu. Terus PT POS di sini sebagai tracking nanti yang benar-benar bisa menghitung hasil panen dan yang lainnya. Terus istilahnya itu berapa sih luasan yang harus nanti kita pakai untuk bisa mengcover semua. Berikut tanaman apa yang paling cocok Pak. Artinya analisa-analisa awal sederhana ini kenapa Tono tekankan lebih matang itu karena Tono punya experience di sini. Ketika perhitungan itu kita kurang matang Pak, ini lebih baik kita pahit di awal daripada kita di depan
punya masalah yang sangat serius, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Kang Tono. Kang Tono tadi ya sampaikan Pak Saifuddin Karim, beliau ingin menanam talas juga. Kang Tono bisa nggak menyampaikan ada 5 urutan produk pertanian 1 sampai 5 nih yang kira-kira direkomendasikan untuk ditanam, karena berdasarkan analisa Kang Tono ini pasti banyak pembelinya nih di luar atau di atau di domestik. Coba Kang, bisa disebutkan nggak dari 1 sampai 7 atau 5 gitu Kang? Oh ya, paling pas sekarang yang artinya Tono di sini yang artinya rekomendasi Pak, rekomendasi itu dengan optaker atau pabriknya Tono sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu itu. Yang pertama Pak, sweet potato. Nah, kalau di luar selain Sumedang itu disebutnya ubi cilembu Pak. Jadi dia itu ketika di open dia tuh manis itu sudah ada optaker Pak Tono dari pabrik untuk, jadi mereka mau kontrak ketika lahan itu sudah diolah. Terus ada yang dari Soreang, terus ada yang dari Malaysia, itu pertama Pak. Nah, terus ada Pak terong Jepang Pak. Jadi dia tuh bukan misalkan terong ungu Pak. Jadi dia tuh terong Jepang, bibitnya kita dikasih sama pabrik kalau nggak salah tuh, terus kita kontrak juga. Berarti sweet potato atau umbi cilembu, terong Jepang, terus cabai sama cabai Pak, cabai atau bisa dibilang tuh cabai rawit Pak, yang pedas itu Pak. Nah, itu Tono 3 rekomendasi yang optakernya itu istilahnya itu udah berupa pabrik Pak. Nah, seperti itu. Terus ini kita bukan keluar Pak, kita ini ada di pabrik yang di Indonesia. Seperti itu sih Pak. Nah, kalau misalkan untuk komoditi sayuran yang lain yang misalkan bisa ditanam, sebenarnya Tono tuh lebih cenderung merekomendasikan ketika optakernya ini sudah on sih Pak, seperti itu. Oke, sip. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak mesti sama juga, harus nanam talas juga kayak Kang Tono gitu ya. Nggak harus Mungkin Pak, disesuaikan. nggak harus Pak, karena Iya. Ini untuk seperti itu. Pak Saifuddin Karim, jangan tanam talas juga, masih banyak Pak. Terong Yang penting juga. tadi juga, Pak. kalau tipsnya dari Kang Tono tuh harus punya diferensiasi, Pak Saifuddin. Oke, siap. Iya. Oke, makasih. Jadi Bapak. Jangan tapi jangan gini ya. gini Gini Pak John, Pak Oke. Bisa nggak tadi di chat itu ada saya minta nomor kontak ya. Paling tidak kalau misalnya kita mau dapatkan bibit ya, karena mungkin butuh kita misalnya eksperimen ya terkait dengan penanaman itu. Kalau misalnya bisa kita butuh bibit misalnya talasnya itu barang 5 kilo 10 kiloan gimana modelnya? Oh iya Pak. Iya. Pak Saifuddin, nanti kontak ke WA saya, nanti saya kasihkan nomor telepon Kang Tono. Japri ya. Oke, siap. Iya, makasih. Makasih. Oke. Nah, jadi harus yang pertama kalau tadi saya lihat nih Kang Tono memang backgroundnya sendiri bukan dari pertanian, bahkan pernah bekerja di perhotelan, tapi punya semangat yang luar biasa dalam pengembangan bisnis, gitu ya. Jeli melihat peluang dan konsisten kayaknya, gitu ya. Di satu bidang ditekunin bisa sampai 2 tahun tadi ya Kang Tono ya. Betul Pak. Dan harus tahu produk knowledge-nya dari A sampai Z terhadap sesuatu itu kita ekspor terhadap produk tersebut. Nah, Kang Budi mau tanya nih, Kang Budi. Kang Budi dinyalakan kameranya, silakan Kang. Halo, cek. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana nih? Aduh, dari Garut. Damang Pak Riki, Pak Jon. Alhamdulillah, Damang. Budi. Pak Tono, punten tadi nelpon abdi menawi teh menuju janten narasumber. Oh siapa Pak? Abdi petani di Garut, Pak Ton. Oh mangga Pak. Iya, isu talas pratama itu semerbak ya sampai ke Tasik itu ya, kedengaran lah gitu membahana nama Pak Tono itu. Alhamdulillah bisa bertatap muka nih sekarang dengan pemuda petani milenial yang sukses gitu ya.
Saya cuman mau nanya, keberatan nggak kalau kemudian nanti PT Pos bikin coaching klinik akademi yang lebih serius gitu kan, terkait bisnis yang dibangun, kemudian pola logistik yang baik, cara berhitung dan lain sebagainya, sehingga waktu untuk diskusinya lebih lebih terukur lah gitu. Jadi bisa dijadwalkan oleh Pak Jon gitu untuk kliniknya gitu. Itu mah biayanya mah ke kantor pos atuh tong gratisan mah ada sok rada gancang teuing jadi teu ngarti petani teh gitu. Apunten ya ti orang Sunda ti Bandung, mangga eta mah Pak Tono gitu. Meminta abdi gitu kepada petani yang sukses milenial supaya bisa menjadi narasumber yang lebih yang lebih memberikan semangat, kemudian programnya juga dibangun lebih serius oleh PT Pos dan Pak Riki tim. Kira-kira seperti itu, mangga. Oke, mangga. Nah itu Kang Tono tadi Kang Budi nawarkan eta tah 350 hektarnya Kang di Garut. Oh iya. Oh iya. Bisa kolaborasi tah. Betul Pak. Ya, baik Pak, izin ini artinya ada mungkin sekitar hampir 2 tahun lebih lah Pak Tono, artinya mencoba mendalami pertanian ini Pak. Emang kalau Tono lihat Pak, pertanian itu di kita itu sangat potensi Pak, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki Pak, atau dirubah. Kemarin Tono sempat konsultasi dengan Profesor Deden, salah satu ahli mikroorganisme Pak. Jadi terkait di lahan kita Pak, emang tingkat kesuburan atau kontaminasi terhadap kimia ini terlalu tinggi. Nah, makanya Pak Tono ini di sini sekarang itu konsepnya mulai dari pematangan lahan, pupuk, artinya perawatan, treatment sampai ke market Pak. Iya. Itu benar-benar concern Pak. Pertama itu, terus kita membuat demplot yang dalam artian terukur Pak. Nah, ada juga beberapa petani yang dia itu minta ada beberapa pabrik yang minta komoditi tertentu dengan volume sangat banyak sekali Pak. Makanya ada lahan yang luasannya sangat luas, itu sangat potensi. Nah, cuman di sini Pak ada variabel kita istilahnya itu founder atau pendana. Nah, ini juga yang nggak bisa lepas, kita itu harus siap Pak. Jadi kalau saran Tono pribadi, silakan saja dari PT Pos kita membuat semacam grup atau komunitas yang Tono di sini ingin konsen itu mencoba lebih kepada fundamental atau dasar Pak. Dasar ketika akan memulai sedikit demi sedikit, mulai dari pupuk, lahan apa yang tepat, terus sampai ke off-taker Pak. Ini yang tiga variabel ini yang harus, kalau satu ada variabel aja yang artinya masih kurang solid atau studi kelayakannya belum bagus, artinya kemungkinannya kegagalan Pak. Nah ini yang mungkin sekali Tono bicara pahit di depan, artinya biar ada kesiapan ke petaninya, seperti itu sih Pak. Oke, luar biasa. Oke, satu penanya terakhir mungkin yang menyalakan kameranya, silakan Bapak atau Ibu yang resen tapi nyalakan kameranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Muhajir, silakan. Oh iya, perkenalkan saya Muhajir dari Aceh. Siap. Oh iya, baik. Luar biasa. Ini Nanam apa di Aceh, Pak Muhajir? Ya, Nanam apa di Aceh? saya baru nanam cabai. Wow. Mana oke. Pak Muhajir? Ya, Gimana? saya di PD. Oh, Sigli. Ya, Sigli. PD Jaya. Oh, Sigi. Itu lain lagi, itu pemekarannya. Nah, Kampung Lun ya, Kampung Lun. Oh iya, saya lebih fokus kepada PT Pos. Saran saja bagaimana kalau PT Pos membuat sebuah anak perusahaan yang bertujuan untuk mengekspor komunitas-komunitas pertanian yang ada. Karena selama ini banyak masyarakat yang menanam
Namun kendalanya adalah ketika komunitasnya banyak, harganya anjlok. Karena kan jaringan PT POS yang sangat besar, itu sebenarnya bisa dilakukan. Karena mengingat masa kolonial Belanda, bahkan masyarakat digiatkan untuk menanam kelapa. Dan kelapa itu dibeli oleh kolonial Belanda untuk diekspor. Kenapa tidak negara ini juga memerlukan sistem seperti itu? Mungkin hanya itu saja. Oke, mantap Cak. Oke, makasih. Mantap Cak. Nah, memang Pos Indonesia sudah ada anak perusahaan namanya PT Pos Logistik, Pak Muhajir. Ya, ya. Jadi teman-teman UMKM atau pada industri atau punya keinginan kebutuhan untuk ekspor bisa menghubungi kantor pos terdekat gitu. Dan memang betul kata Pak Muhajir ini, kalau di suatu tempat panen, maka bawang di suatu daerah itu akan melimpah dan akan biasanya harganya ya. Sehingga memang perlu adanya manajemen logistik nasional. Itu memang perlu tahapan-tahapan Pak Muhajir bagaimana mengelola logistik community Indonesia ini termasuk pangan, karena supaya menjamin stok, menjamin juga harga tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah gitu. Betul Pak Muhajir, Indonesia ada di mana-mana. Pak Muhajir jut ekspor dekat-dekat kantor pos. Kan? Di Sigli juga letak inan kantor pos, Aceh, di Sigli, Losmawe, Biren. Gitu Pak Muhajir. Ya. Oke. Mantap. Satu penanya terakhir dari Mbak Fatma Batubara, silakan Mbak. Terakhir ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah dapat hadir pada hari ini. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Itu bertanya ke Pak Tony. Pertanyaan saya adalah apa saja kendala dalam membangun bisnis ini sampai di titik sampai ekspor ke luar negeri. Saya dari mahasiswa Taman Siswa Padang dan untuk saya jadi motivasi ke depannya membuat usaha sampai ekspor begitu Pak. Terima kasih, itu saja pertanyaannya Pak. Oke. Wah, halang rintangannya ini pasti banyak, ini nggak cukup di 2 jam ntar dijabarin ini Mbak Fatma. 2 tahun soalnya. Baik. Silakan Kang Tono. Baik. Terima kasih, saya lupa ya tadi nama yang ada di Padang ke Muhajir. kepada ya betul yang Ibu tadi. Nah, kalau Fatma. Ya Ibu Fatma, ini saran dari Tono Pak. Saran dari Tono Ibu. Nanti Ibu bisa cari komoditi di Padang, misalkan Ibu pengen ekspor. Nah, Ibu harus bisa misalkan di Padang di Padang itu komoditi, baik itu ada komoditi alam ataupun komoditi produksi, itu silakan nanti dicari apa yang istilahnya itu supply-nya bisa sustainable atau aslinya bisa berkelanjutan dan volumenya cukup besar nih, kan gitu. Pertama itu, jadi cari komoditi yang sustain atau yang dia itu punya posisi tawar ketika ini goal, artinya bisa sustain. Karena buyer itu biasanya dia tuh buyer tuh pasti tanya kamu per bulan nanti bisa berapa, karena apa, mereka itu sudah punya rantai pasok atau supply chain sendiri. Artinya kita artinya buyer itu mereka tuh sudah punya sistem yang ketika buyer itu bekerja sama dengan kita, kita harus bisa melengkapi atau jadi bagian sistem yang udah berjalan. Makanya yang dibutuhkan itu sustainable, artinya itu butuh supply yang bisa berkelanjutan dan istilahnya itu volumenya cukup banyak. Pertama itu. Yang kedua, dianalisa secara mendalam. Misalkan ada kokopit atau coco fiber, artinya sabut kelapa, atau misalkan ada kopra, ada virgin coconut oil. Nah, dipelajari lebih detail itu terkait produk knowledge-nya berikut dengan dokumennya. Nah,
kenapa itu penting sekali? Karena itu sebagai basic ketika kita akan komunikasi dengan pembeli. Jadi kita tahu nih apa yang kita tawarkan ini, jenis barangnya apa, kandungannya seperti apa, volumenya berapa. Nah, itu salah satu basic. Nah, yang kedua itu nih. Yang ketiga, kalau terkait logistik, nanti kan di sini sudah ada pihak PT POS sebagai penengah, artinya PT POS sudah jadi bagian dari solusi ketika dari problem atau bottleneck dari logistik, misalkan dari Padang katakanlah ke Priok atau ke Tanjung Api kita untuk ekspor itu. Nah, kan sudah ada tuh PT POS. Nah, tinggal nanti ketika sudah tahu dokumen atau kandungan apa aja yang terkait dengan produk kita. Nah, tolong juga nanti dipelajari secara mendalam dokumen atau persyaratan apa ketika kita akan ekspor, apa sih yang harus disiapkan. Nah, jadi kalau saran Tono kepada Mbak yang ada di Padang, kaji lebih dalam terkait dokumen dan produk knowledge-nya sebelum nanti memutuskan kita akan berkomunikasi dengan buyer. Nah, kalau dirasa kita udah cukup, artinya mulai dari pengadaan bahan baku, apa aja, volumenya berapa, dokumennya udah kita pegang semua. Nah, baru nanti di situ kita bisa masuk ke komunitas ataupun kita bisa nyari ke platform prabayar yang lain. Karena rasa untuk beberapa sumber bayar sekarang udah banyak sebarannya, tapi yang lebih bagus menurut Tono, fundamental dasar produk knowledge-nya dari A sampai Z minimal 70% atau 50% kita menguasain dulu. Yang lainnya kita pakai jam terbang atau experience seperti itu sih. Oke, gitu Bu Fatma Batubara dari Padang. Baik Pak, terima kasih untuk sama Pak Tono sudah memberi materi yang luar biasa kepada saya untuk sebagai melanjutkan bisnis untuk mengekspor ke luar negeri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum. Oke, sukses ya Mbak Fatma. Terima kasih Pak Batubara. Oke, luar biasa ini semangatnya teman-teman semua. Ingin meniru kesuksesan Kang Tono, tapi nggak melihat perjuangannya sebelumnya gitu ya. Tadi Kang Tono sampaikan 2 tahun melakukan riset gitu ya, jatuh bangun. Tapi yang harus ditangkap yang tadi, pertama konsisten, fokus. Nah, lalu yang kedua bikin diferensiasi produk ya. Jadi jangan takut untuk jual mahal barangnya asal produknya berkualitas. Karena pembeli-pembeli dari mancanegara ini mereka lebih memperhatikan kualitas daripada harga murah gitu ya, Kang Tono. Koreksi kalau salah. Betul Pak. Betul Pak. Nah, ayo tetap semangat Bapak Ibu, masing-masing daerah punya kontur tanah yang berbeda-beda. Mungkin di satu daerah kayak Kang Tono sukses menanam talas, mungkin di daerah lain dengan kontur tanah yang berbeda, peluang yang lain mungkin terbuka lebih luas. Betul Pak Riki, jadi pertanian itu negara kita itu seperti sampaikan kita dialog sama Kang Budi tadi, Kang Budi Sadulur, bahwa negara kita ini negara penghasil rempah-rempah pada zaman Belanda dulu di yang Maluku. Dari kita kan pernah menjadi rajanya rempah-rempah dunia ya. VOC aja bisa ngambil rempah-rempah kita diperdagangkan sampai ke Eropa. Nah, sekarang kita kembalikan lagi kelebihan kita, tanah air kita cukup luas dengan tanah yang cukup subur, tinggal teman-teman yang masih milenial, pilihlah optionnya itu menjadi seorang petani milenial. Nah, kita hadirkan nih webinar kita ini, ada petani yang sukses yang luar biasa, ekspornya sampai ke beberapa negara, punya produk, ada punya manajemen, ada punya PT, dan punya juga sustain. Karena ekspor itu perlu adanya sustain. Jadi buyer itu kadang-kadang butuh continue. Jadi para petani itu sudah harus men-setting bahwa produk itu tidak hanya sekali, tapi perlu ada perhitungan, bulan depan masih ada, 3 bulan lagi masih ada dengan kapasitas sekian. Jadi perlu ada planning yang direncanakan karena buyer tidak ingin membeli secara sekali saja, pasti akan berkali-kali belinya. Itu Pak Riki dan PT POS Indonesia. Ya, luar biasa memang Kang Tono. Pak. Sangat menginspirasi
buat teman-teman semua. Nggak harus sama Siap. jualannya Ini atau tanamnya nggak harus sama, tapi yang kita bisa betul. pelajari adalah kiat-kiat suksesnya Kang Tono yang tadi sudah dibagikan buat kita semua. Ah, di penghujung Jadi, acara Pak, mungkin bisa ditutup, Pak Joni, silakan. Kang Tono, silakan. izin Pak, ini Tono, Ya. ini sharing Pak ya, sharing ngasih semacam, bukan ngasih artinya lebih kepada berbagi. Tono di sini Pak punya pandangan ke depan, mindset ke depan. Untuk generasi sekarang Pak yang masuk ke pertanian itu irisannya sangat kecil sekali Pak. Dari semua populasi mungkin tidak sampai 5% populasi kita Indonesia bahkan di dunia, orang atau men yang masuk ke pertanian secara praktis itu sangat kecil sekali Pak untuk generasi milenial sekarang. Bahkan mungkin ada sekitar 5 tahun ke depan Pak, petani yang produktif sekarang itu mereka sudah nggak produktif. Artinya apa? Kalau kita bisa action, kalau kita bisa membentuk fundamental pertanian ini secara utuh dalam artian A sampai Z-nya kita pegang, petani milenial ini atau petani yang mampu membentuk fundamental pertanian yang bagus itu, ketika permintaan demand itu baik dalam ataupun luar semakin besar, ya Bu. Izin Bu ya, saya lanjutkan. Jadi ketika permintaan dari dalam dan luar itu semakin tinggi, apapun produknya, yang nanti akan menjadi kingmaker itu petani Pak. Karena yang masuk ke pertanian itu semakin sedikit tapi demand banyak. Jadi akan jadi orang yang sangat sedikit dan fundamentalnya itu sudah terbentuk di masa depan Bu. Nah, kita tahu sendiri ngebentuk fundamental di pertanian itu sangat nggak mudah. Hilirisasinya sangat sulit sekali. Kita bermain dengan kita bermain dengan luasan, kita bermain dengan waktu dan masa panen. Katakanlah kita bermain dengan jagung, dengan cabai, artinya kita ingin memetik satu kali panen harus nunggu 3 bulan. Tapi kalau kita punya timing schedule yang tepat, kita juga bisa panen per bulan. Nah, maksud Tono itu ini menurut Tono sebagai salah satu peluang atau mindset seorang entrepreneur harus bisa melihat bukan hari ini, besok, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Artinya harus bisa lihat navigasinya 5 tahun ke depan. Kalau kita eksis sekarang, fundamentalnya kebentuk, kita akan jadi orang yang sedikit tapi dibutuhkan banyak orang dan demand-nya banyak. Nah, artinya Tono punya pandangan seperti itu. Makanya buat rekan-rekan, teman-teman, senior dan adik-adik, kenapa kita perlu konsisten dan sabar. Untuk hasil yang bagus itu tidak ada sesuatu yang instan. Jadi ada salah satu teori dari Einstein itu, energi itu sebelum dan sesudah sama. Artinya apa? Pencapaian seseorang itu akan berbanding lurus dengan risiko yang dia terima. Terus keberhasilan kita di depan itu energinya harus sama dengan apa yang kita korbankan sekarang. Artinya tidak ada pengorbanan yang kecil itu hasilnya besar. Atau kita tidak akan punya sesuatu masa depan yang besar kalau fundamental yang kita bentuk itu sederhana. Mungkin artinya Tono di sini pengen lebih menyiapkan mental. Di entrepreneur, di pengusaha itu, kita itu ambil resiko. Menurut Tono sih, itu yang lebih penting. Ketika kita siap, mental kita udah siap, ketika hal terburuknya depan kita tahu, kita gagal panen, buyer misalkan memutuskan secara sepihak. Nah, artinya harus ada exit plan exit itu. Jadi maksud Tono tuh lebih mendalam lagi, minat belajarnya lebih ditingkatkan lagi, karena dimensi atau perkembangan informasi sekarang itu kecepatannya sangat cepat sekali. Jadi kalau kita nggak cepat, action-nya kita kurang, ya artinya kita akan banyak ditinggalkan. Karena kita sekarang sudah kalah sama Vietnam dan Thailand. Kita jauh sekali ketinggalan di bidang pertanian. Mungkin itu yang sedikit Tono bisa sampaikan, bisa sharing. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya sharing pengalaman pribadi, tidak ada maksud untuk menggurui. Artinya apa yang dilihat di media itu tidak sepenuhnya betul. Artinya berdarah-darahnya kita tidak ceritakan, ruginya kita tidak sharingkan. Mudah-mudahan ketika ada informasi di media sosial yang lainnya lebih bijak lagi, kita cari jalan tengah. Ini hanya inspirasi, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semua. Mungkin demikian
seperti itu yang saya pernah sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan Pak John ditutup acara Postpreneur 71 kita siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Riki. Rekan-rekan, kita sudah menyimak paparan dari sesimoni yang disampaikan oleh Kang Tono Firmansyah, seorang petani milenial asal Subang, yang saat ini sukses melakukan penanaman dan juga sukses untuk ekspor. Ada produk yang di-handle oleh beliau, salah satunya adalah produk talas dan juga briket atau arak. Nah, tadi yang sampaikan beliau, kita memang intinya memang harus fokus, kemudian dalami produk knowledge-nya itu dari A sampai Z, kemudian pahami juga tentang prosedural ekspor untuk produk-produk tertentu, misalnya untuk pertanian, kopi, atau terong, atau apa, itu cari kalau masuk ke negara tertentu itu apa syarat-syaratnya. Bisa searching di Google atau hubungi dinas-dinas setempat, gitu ya. Kemudian juga untuk mendapatkan buyer, tentunya kita harus ada manajemen komunikasi, baik itu dengan mengelola bahasa Inggris dan sebagainya, email atau website untuk produk tersebut, atau PT-nya ya, ada badan hukum dan sebagainya. Tentunya banyak step yang harus kita persiapkan. Ini tadi disampaikan oleh Kang Tono bahwa pengorbanan yang besar pasti akan mendapatkan hasil yang besar, gitu ya. Kalau pengorbanan yang kecil pasti ya tidak akan dapat ya yang hasil yang besar, gitu ya. Tentunya pengorbanan itu penting, kita investasi, apalagi pertanian itu durasi waktu panen juga cukup lama, sehingga akan cuannya juga butuh waktu, dan tentunya kesabaran dan juga product knowledge, serta untuk berinteraksi dengan para tokoh-tokoh ilmuwan ya di kampus seperti di IPB Bogor. Tadi Kang Tono sampaikan bahwa ada riset ini, riset itu terhadap pertanian ini, itu akan mendapatkan ilmu-ilmu pertanian yang bisa diterapkan di tempatnya. Tadi Kang Budi juga nyampein bahwa Pos Indonesia disuruh buat akademi nih Pak Riki, Akademi Agrikultur. Nanti bisa kita dibuat diskusi kembali, nanti kita buat sesi tentang pertanian dan sebagainya, bagaimana penerapannya logistik, pertanian untuk logistik di rural dan sebagainya. Terima kasih Kang Budi sudah memberikan informasi. Kemudian webinar ini tetap berlanjut sampai hari Kamis besok, dan tetap ada setiap Kamis atau Rabu, kalau Kamisnya libur. Tema webinar kita hari Kamis depan adalah tips untuk membuat usaha itu viral. Bagaimana membuat usaha atau bisnisnya itu viral. Kita ada punya narasumber yang cukup keren. Silakan masuk ke grup WA atau grup Telegram, nanti kita sharekan juga link Zoom-nya tersebut. Dan itu free buat teman-teman semua, para member Postpreneur ini, di mana berada. Dan juga rekaman juga ada. Rekaman dari Postpreneur juga ada di YouTube Postpreneur atau YouTube-nya IAK. Dan juga di ID Botani TV sebagai salah satu yang melive-kan kegiatan ini, bisa lihat di ID Botani. Begitu, dan sampai ketemu di Kamis depan. Sekali lagi Kang Tono, suatu saat saya akan berjalan ke Subang melihat lebih dekat kebunnya yang luas tersebut dan memberi energi buat kita investasikan. Nah, apa tadi sampaikan poin tadi, demand-nya banyak tapi supply petani sedikit. Nah, jadilah petani Pak Riki, jadilah petani. Jadi supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, gitu loh. Siapa yang mensuplai ini, memproduksi ini? Nah, kita hadir untuk memberi semangat buat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di webinar ini untuk bisa berwirausaha menjadi petani. Tentunya logistiknya, pengirimannya melalui Pos Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Kang Tono. Waalaikumsalam. Mari sukses Kang Tono, sukses semua Bapak Ibu. Sehat selalu Kang Tono, tetap semangat.